Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Setelah memanjatkan puja dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala serta shalawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak bosan-bosannya khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan kepada para jamaah umumnya agar senantiasa meningkatkan kualitas takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian menjalankan segala perintahnya, menjalankan segala sunnah-sunnah Rasulnya. Takwa pula dalam artian menjauhi segala apa yang dilarangnya berupa keharaman dan menjauhi apa yang dimakruhkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kita dalam berislam tentu tidak sebatas mengejar hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu kewajiban berupa salat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, atau haji bagi yang mampu, atau kewajiban-kewajiban yang lain. Juga tidak sebatas kita mengejar sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu sunnah-sunnah berupa sunnah rawatib, sunnah setelah atau sebelum mendirikan salat 5 waktu, sunnah baik itu sunnah puasa, baik itu Senin Kemis atau Ayyamul Bid atau sebagainya, atau ibadah-ibadah sunnah yang lain. Jika kita sebatas mengejar kesunahan atau kewajiban, tentu kita akan melalaikan suatu hal yang penting, yaitu keharaman dan kemakruhan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Suatu hal yang Allah haramkan tentu sudah jelas, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hal yang halal itu sudah jelas, suatu hal yang haram pun sudah jelas. Jika kita sudah dibebani suatu taklif dari Allah Subhanahu wa taala berupa kebalighan atau tamyiz, bisa membedakan antara yang hak dan yang batil, itu berarti kita sudah bisa membedakan antara yang haram dan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kewajiban. Di antara keduanya terdapat suatu hal yang Allah makruhkan. Dalam kaidah ilmu fikih disebut dengan al-karahah atau makruh, atau biasa kita sebut dengan makruh. 5 hukum Islam yang harus kita pegang erat-erat, yaitu selain kewajiban, selain kesunahan, selain keharaman, selain kemubahan, terdapat di dalamnya adalah kemakruhan. Jika seandainya kita menyempelekan hal yang makruh, tidak menutup kemungkinan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita akan Allah tutup sebesar-besarnya. Jika kita meremehkan suatu hal yang mubah, jika kita tidak meniatkan suatu hal yang mubah pun demikian. Lebih dari itu, jika kita meremehkan hal-hal yang Allah makruhkan, bukan berarti kita berdalih bahwa suatu hal yang makruh itu tidak mengapa. Toh makruh itu jika kita lakukan tidak berdosa. Jika kita lakukan tidak berdosa, sekalipun jika kita tinggalkan mendapat pahala. Bukan hanya sebatas makna secara lafzi saja, tetapi jika kita menggarisbawahi, terdapat nilai yang sangat besar jika kita menjauhi hal-hal yang makruh. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yang diriwayatkan oleh sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan dari Imam Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha
kariha lakum thalathan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membenci terhadap kalian suatu hal, 3 perkara suatu hal. 3 perkara tersebut yaitu qila wa qal, perbuatan yang menurut katanya. Yang menurut katanya, qila wa qal. Jika kita perhatikan, salah satu di antara seluruh agama yang ada di dunia ini, hanya Islam yang memiliki riwayat yang sangat valid. Jika kita tanpa merendahkan agama-agama yang lain, jika kita memperhatikan, tidak ada satupun agama yang memperhatikan bagaimana pentingnya sebuah sanad keilmuan. Itulah mengapa jika kita hanya sebatas mendengar katanya suatu kabar, suatu cerita, maka hal tersebut adalah poin pertama yang Allah makruhkan terhadap kita semua. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Dalam hal ini Imam Muhammad bin Hatim pernah mengatakan kepada para muridnya, "Innallaha akrama hadzal ummah wa syarrafaha wa faddalaha bi isnadin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memuliakan umat ini, mengagungkan dan mengutamakan, memuliakan dengan suatu isnad, suatu sanad keilmuan. Haddatsana, akhbarana dan sebagainya. Jika kita melihat kitab induk, baik itu kitab Bukhari, kitab Muslim, kitab Abu Dawud dan seluruh kitab induk hadis yang lain, tidak semerta-merta kita mendengar, kita membaca langsung qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi dari tabi'ut tabi'in, dari tabi'in, dari sahabat sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaysa li ahadin minal ummami kulliha qadimuhum wa hadithuhum isnadun, dan tidak akan kita temukan dari umat-umat sebelumnya, baik itu umat terdahulu atau umat yang akan datang, suatu isnad. Jadi bisa kita simpulkan bahwa baik itu umat Bani Israel, umat Nabi Yunus alaihissalam, umat Nabi Nuh alaihissalam, mereka jika meninggal, jika wafat nabi-nabi mereka, maka telah hilang pula ilmu-ilmu yang mereka peroleh. Oleh karena itu, jika nabi-nabi terdahulu telah wafat, maka ajarannya pun telah hilang. Innama hiya suhufun fi aidihim, sesungguhnya itu hanya sebuah suhuf yang mana jika nabi mereka wafat, maka hilang pula ajaran-ajaran mereka. Waqad khalatu bi kitab bi katsbihim akhbarahum, dan telah bercampur suhuf-suhuf mereka dengan kabar-kabar yang masih belum jelas. Berbeda dengan agama Islam, kita memiliki Al-Quran, kita memiliki hadis. Bukan hanya hadis, tetapi kita memiliki riwayat yang valid. Ada sahih, ada hasan, ada dhaif, ada mungkar, bahkan di mana kita ketika menemukan hadis yang mungkar, hadis yang maudhu, maka tidak boleh kita mengamalkan hadis-hadis tersebut. Itulah salah satu keutamaan dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kemudian hal yang dimakruhkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kedua yaitu idha'atul mal, menghambur-hamburkan harta. Konsep halal sudah jelas dalam agama Islam. Konsep mencari nafkah pun sudah halal, sudah jelas dalam agama Islam. Bahkan konsep thayyib pun sudah jelas dalam agama Islam. Kita yang berprofesi sebagai apapun berhak menerima hak kita sebagai pencari nafkah, dan kita berhak menerima upah dari apa yang kita usahakan. Tetapi jangan lupa bahwa harta yang kita miliki bukan semerta-merta itu halal, itu thayyib, tetapi harus kita nafkahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hisab yang paling lama di akhir hayat nanti, di hari kiamat adalah hisab ketika kita suatu hamba, seorang hamba memiliki harta yang sangat banyak. Di mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan bahwa min aina iktasabahu wa fi ayyi ma anfaqahu. Jika di barzakh nanti ditanya, para ahli kubur ditanya, dari mana engkau mendapatkan harta tersebut dan untuk apa untuk apa kita nafkahkan, kita infakkan harta tersebut. Kita bisa saja mendapatkan hasil yang halal, yang thayyib, tetapi masih ada pertanyaan satu yang lain, yaitu fi ayyi ma anfaqahu, untuk apa kalian nafkahkan harta tersebut. Bahkan lebih dari itu, seandainya kita nafkahkan dengan jalan yang halal pun masih dalam koridor syariat, tidak semerta-merta kita hamburkan dengan hal yang konsumtif. Kita harus jeli, kita harus objektif dalam membelanjakan harta yang Allah berikan kepada kita, antara kebutuhan dan antara
keinginan. Jika mungkin kebutuhan sudah menjadi hak bagi kita untuk membelanjakan harta tersebut, termasuk berinfak kepada fakir miskin sebagai zakat dan sebagainya. Tetapi jika masih sebuah keinginan, mungkin patut untuk kita pendam terlebih dahulu sampai hilang barangkali itu dari godaan syaitan. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala pun memberikan ciri bahwa salah satu hamba yang Allah cintai yaitu orang yang dimana membelanjakan, memiliki harta, dia membelanjakan tanpa adanya israf, tanpa adanya berlebihan. Dalam Quran surat Al-Furqan ayat 67, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina idza anfaqu lam yusrifu. Dan apabila seorang hamba menginfakkan, membelanjakan hartanya, mereka tidak boros, tidak berlebih-lebihan. Walam yakturu, juga tidak kikir. Dia seorang kaya, juga tidak kikir, juga tidak menghambur-hamburkan hartanya. Wa kana baina dzalika qawama, dan antara keduanya adalah hal yang seimbang. Tidak kikir, juga tidak boros. Itu adalah salah satu hamba yang Allah kasihi. Dan sehingga kita terhindar dari hal-hal yang dimakruhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir yaitu wa kathratu su'al. Perbanyak-banyak bertanya. Banyak bertanya mungkin boleh dalam suatu hal. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri memerintahkan kita fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kalian kepada orang yang ahlinya jika kalian tidak mengetahui. Tetapi dalam suatu hal, dalam suatu keadaan, kita bahkan dilarang untuk bertanya, karena bisa saja ngeyel, bisa saja enggan untuk menjalankan perintah. Seperti kisah yang sudah masyhur Bani Israel ketika diperintahkan oleh Nabi Musa alaihissalam untuk menyembelih sapi, innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah, maka Bani Israel, umat Nabi Musa alaihissalam mengatakan, atattakhiduna huzwa, apakah engkau ingin mengejek kami wahai Musa? Maka Nabi Musa alaihissalam mengatakan, a'udzubillahi an akuna minal jahilin, aku berlindung untuk menjadi dari orang-orang yang bodoh. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, dari ketiga poin ini sebenarnya tidak hanya tiga saja yang Allah makruhkan dalam beberapa aspek kehidupan, sangat banyak. Tetapi dalam hal ini Rasulullah SAW hanya mencukupkan dengan tiga hal, karena barangkali tiga hal ini yang sering kita hadapkan, sering kita berhadapan dengan kehidupan sehari-hari. Baik itu menyangkut tentang katanya, kabar-kabar yang belum jelas, atau menghambur-hamburkan harta, khususnya naudzubillah bagi kita yang mungkin secara finansial, secara finansial sangat mudah memperoleh harta, tetapi ujian bagi kita untuk membelanjakan bagaimana harta tersebut kita keluarkan. Kemudian yang ketiga, banyak bertanya. Barangkali kita memiliki banyak murid atau banyak halayak teman-teman di antara kita, mungkin banyak pertanyaan, sehingga pertanyaan-pertanyaan tersebut harus kita seleksi, mana yang harus kita tanyakan dan mana yang harus kita jauhi pertanyaan tersebut, sehingga kita terhindar dari apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Terakhir, dari apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, bahwa beliau bersabda, wa inna ma ahlakal ladina man kana qablakum kathratul masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghancurkan umat-umat terdahulu karena dua hal, yaitu karena mereka banyak bertanya dan karena mereka banyak berselisih dengan para nabi-nabi mereka. Tentu kita sangat tidak ingin untuk berselisih dengan Rasulullah SAW. Juga tentu kita tidak ingin berselisih dengan umat-umat Rasulullah, terutama para ulama, sehingga kita patuh kepada mereka dan patuh kepada kebijakan dari Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah SAW. Semoga dengan khutbah yang singkat ini dapat memberi manfaat kepada kita semua. Semoga dengan adanya tiga poin yang ini dapat menjadi pelajaran bagi kita semua, dan semoga musibah seperti kali ini bisa kita jauhi dengan mudah. Inna ahsanal kalam kalamallahil malikil alam. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqauli yahdadil muhtadun wa idza qura'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah
الحمد لله حمدا كما أمر إرغاما لمن جحد به وكفر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ما اتصل عند من نظر وأذن بخبر أما بعد فيا معاشر المسلمين اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحافظوا على حضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه وقال الله تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويقضي الحاجات اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت الجنة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم دفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا هذه خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم